Tak terasa 78 tahun sudah bangsa yang kita cintai ini merdeka. Kemerdekaan yang tidak mudah, yang didapat dan diraih dengan berbagai macam pengorbanan, harta, jiwa, nyawa, berbagai macam hal, terutama dari para alim ulama dan para saudara-saudara kita muslim. Perjuangan ini penuh dengan berbagai macam penderitaan, dan kita alhamdulillah sebagai generasi berikutnya sekarang sudah mengecam 78 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan yang 78 tahun ini akan menjadikan bangsa dan negara kita menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang aman, sejahtera, rakyatnya senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan ke depan ini, khususnya bagi umat Islam kita ini, bukanlah semakin mudah dan ringan, bahkan semakin hebat. Dan tantangan yang terbesar yang akan kita hadapi adalah tantangan terhadap iman kita ini. Oleh karenanya, jangan berpikiran bahwa iman ini tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam surat 29, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan dibiarkan mengatakan saya beriman, padahal engkau belum pernah diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh Allah yang paling mengetahui mana orang yang benar, mana yang orang yang berdusta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan iman yang kita hadapi sekarang ini sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang disadari atau tidak disadari, dia terjerumus imannya sehingga akhirnya imannya menjadi lemah, bahkan hilang imannya. Dari mana masuknya? Dari 3 perkara, dari harta, tahta, dan wanita. Digoda manusia-manusia ini dengan harta. Harta meliputi berbagai macam mal. Makanya di kita muncul mall. Mall itu bagi yang punya mal. Kalau yang miskin mah susah masuk mall. Kenapa? Karena mal, harta. Kita bekerja, sekarang kan kita paham rupiah disebut jutaan, tetapi nilainya maaf saja, orang punya duit 1 juta paling kebeli cuma 1 teng-tengan. Tinggi angkanya, nilainya rendah. Setan masuk dengan harta ini membuat orang imannya semakin menipis. Digodalah di pekerjaan dengan berbagai macam suap, sogok, korupsi. Uang ini kan dari kiri kanan depan belakang, persis seperti setan menggoda kita. Kalau dulu orang korupsi di bawah meja, di kolong meja. Kalau sekarang dikorupsi sama meja-mejanya. Kalau dulu orang malu untuk mencuri, kalau sekarang nggak malu-malu dia korupsi. Ini salah satu di antara yang menyebabkan luntur iman. Orang korupsi, orang mencuri karena nggak punya iman, karena imannya lemah. Kalau imannya kuat, di depan mata ratusan juta, di depan mata miliaran, maaf saja, haram saya ngambil. Tapi kalau imannya lemah, hilang sudah ketakutan kita kepada Allah. Ini yang dimaknai ujian terbesar bagi kita melalui jalur harta. Belum lagi jalur wanita, syahwat ini nih luar biasa sekarang kan. Kalau dulu kan, kalau kita maaf saja pengen nyari-nyari yang kita ke gelodok umpet-umpetan. Kita sampai ngumpet-ngumpet ke gelodok dulu, nyari-nyari kaset-kaset yang begituan. Kalau sekarang enggak, cukup buka handphone. Semua handphone bisa diakses.
Konon katanya diblokir, tinggal pakai VPN. Jadi godaan-godaan iman ini luar biasa dengan syahwat ini. Maka jangan aneh kalau perzinahan begitu tinggi, perselingkuhan begitu banyak, perceraian semakin meningkat. Ini gara-garanya karena pintu-pintu setan dibuka, sehingga iman semakin merosot, semakin rendah. Padahal Islam jangankan untuk berzina, mata saja kita jaga. Kalau ada melihat kita yang bening-bening, melihat cukup sekali, tapi jangan melotot. Cukup sekali, tutup, menghindar. Ah Pak Ustaz, kan sekali doang, berarti melotot? Tidak. Melihat sekali, buru-buru istighfar. Jangan sekali-kali, melihat sekali tapi berkali-kali. Tidak boleh. Mata saja harus kita jaga. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tetapi fakta dan kenyataan justru sekarang indikasi perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya yang sejenis begitu mudah diakses dan didapatkan. Ini ujian terbesar bagi kita, keimanan kita. Belum lagi setan masuk ke dalam tatanan tentang tahta, kedudukan, jabatan. Sekarang luar biasa nih jabatan-jabatan. Jabatan baru diangkat korupsi, baru diangkat sudah nyelewengin, na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang yang memangku jabatan itu teramat berat, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kompetisi untuk menduduki jabatan legislatif, eksekutif, yudikatif. Sekarang jor-joran orang. Kampanye belum dimulai, spanduk sudah bertebaran di mana-mana. Kan aneh. Kalau dulu kan nggak boleh. Kalau sekarang belum musim kampanye sudah rame bikin-bikin di mana-mana. Dalam rangka apa? Untuk meraih tahta, kedudukan. Padahal Umar bin Khattab, kita lihat bagaimana, Abu Bakar bagaimana ketika diamanahkan untuk menjadi pemimpin, malah berusaha untuk menolak kepemimpinan itu kalau bukan karena keterpaksaan, kalau bukan karena umat menginginkan. Kalau sekarang kan upaya beli sana beli sini, belum tahu politik udah duduk di politik. Kemarin baru jadi artis, sekarang pengen jadi anggota dewan. Ngurusin diri aja kagak becus, ini ngurusin masyarakat yang banyak. Dan yang lucu lagi, seharusnya kan orang pensiun itu pensiun. Orang pensiun namanya purna bakti. Dia berhenti di institusinya, maka dia menikmati kesendirian dan kehidupan bersama keluarganya. Sekarang orang berhenti berhenti jadi pegawai, sibuk dengan politik. Apa nggak tambah pusing itu? Kan aneh. Orang seharusnya istirahat, menikmati masa-masa tuanya, sekarang disibukkan dengan hal-hal yang justru menguras energinya. Ini nggak logis, tidak masuk akal sesungguhnya. Inilah godaan hidup kita yang akan merusak setan masuk ke dalam pintu-pintu itu sehingga melemahkan keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana kita mengisi hidup ini agar kita mendapat dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat? Maka penjelasan salah satunya dijelaskan Allah di dalam surat 22 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Tiga perkara yang kita lakukan ketika Allah memberikan anugerah berupa kemerdekaan, kebebasan. Apa itu? Yang pertama, tegakkan sholat dalam hidup ini. Aqamus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kalian ternyata masih bersibuk riak di dalam kekejian dan kemungkaran, periksa sholatmu. Sudah nggak aqamus sholat? Sudah benar nggak sholatnya? Jangan-jangan sholatnya cuma sekedar gerakan dan ucapan, tidak melahirkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hakikat sholat adalah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita mewujudkan dalam sholat kita? Sudahkah kita merasa Allah hadir di depan kita? Kita mencurahkan segala keluh kesah kita kepada Allah.
atau sekedar gerakan-gerakan yang ditunaikan setelahnya tidak ada bekas di dalam kita. Kalau ini terjadi, maka pantaslah al-fahsya wal munkar bertebaran di mana-mana. Tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, lahirkan kehusyuan di dalam pelaksanaan. Lalu yang kedua, wa atawuz zakat, keluarkan zakat kita. Nih kalau kita zakat dikondisikan dengan bagus, dikelola dengan bagus, insya Allah kemiskinan di Indonesia ini bisa dikendalikan kok. Kalau seandainya dengan zakat saja dikelola dengan bagus, insya Allah masyarakat Indonesia ini akan mandiri. Tetapi kan zakat sekarang nggak jelas pengelolaannya. Ini PR bagi kita. Apalagi pajak semakin meningkat, semua dipajakin, tapi pajaknya duitnya entah kemana. Kan diaudit, tapi realitanya banyakkan dikorupsi. Nah inilah PR yang besar bagi kita. Oleh karenanya yang ketiga adalah mari kita amar ma'ruf nahi munkar. Jangan diam saja kalau ada kemungkaran di depan mata kita. Jangan kayak gue nggak bisa. Kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita, robah dengan kemampuan kita, cegah perbuatan kemungkaran itu. Kenapa? Karena kalau kita biarkan kemungkaran merajalela di depan mata kita, bukan hanya pelakunya yang akan mendapatkan dampaknya, tetapi kita semua akan merasakan akibatnya. Amar ma'ruf nahi munkar harus kita laksanakan, implementasikan dalam hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bangsa dan negara yang kita cintai ini akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu